Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, di sini saya tidak tahu ini acaranya resmi banget, padahal saya cuma niat mau naik tadi, ternyata sampai seperti ini ya. Dan alhamdulillah Allah pertemukan lagi Al-Fakir saya dengan Gus Yonatan Nandar. Beliau juga salah satu orang yang menjadi rujukan saya dalam tema penyaliban dan semacamnya. Ada Unirifa juga, dan saya dulu masih geblek-gebleknya juga beberapa kali dapat bocoran tentang ayat-ayat geblek juga dari Unirifa. Dan di sini juga ada Mbak, ini siapa ya namanya? Mbak siapa sih namanya? Mbak Lisa. Nah, Mbak Lisa. Mbak Lisa ini saya juga pernah bertemu langsung di Tangerang dengan Mbak Lisa. Masya Allah, jadi orang-orang yang ada di sini ini bukan fiktif, apalagi fiksi. Memang saya sudah bertemu langsung, dan Mbak Lisa saya kira hanya filternya, ternyata aslinya juga sangat cantik ya Allah. Masya Allah, bukan filter, ternyata aslinya memang seperti itu. Nah, kalau aku Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Jadi tema kali ini kan menjawab. Sebenarnya bagus kalau nanti komal-komal itu bisa istiqomah. Jadi begini, pertanyaan non muslim itu dibagi menjadi tiga. Pertanyaan non muslim itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tema ketuhanan. Yang kedua, tema kenabian. Yang ketiga, tema kitab suci dan hadis. Sebenarnya berkisar ini saja. Nah, tema ketuhanan yang dibahas itu dari wujud Tuhan sampai kekuasaannya, kekuasaan Tuhan, sifat-sifatnya, firman-Nya, atau hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Itu tema ketuhanan. Nah, tema kenabian ini jauh lebih luas. Karena yang saya perhatikan selama 5 tahun ke belakang ini, Nabi sebagai Rasul yang beliau adalah utusan Allah, ternyata yang banyak dikritik adalah tentang moralitas Nabi ternyata, yang seolah-olah mereka ingin menampakkan Islam itu buruk dari sosok Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan yang baik. Nah, tetapi lagi-lagi mereka akan selalu gagal karena justru Nabi kana khuluquhu kal Quran. Akhlak Nabi itu seperti Al-Quran. Maka sekali saja mereka akan menghantam moralitas Nabi, maka di situ akan banyak dalil yang bertaburan untuk membantahnya. Itu Nabi. Dari moralitasnya, dari pemikirannya, dari semuanya. Nah, di sisi lain, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang lain juga terseret dan tidak sepi dari hujatan mereka, dari Nabi Daud, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah tema yang paling berat, apa? Yaitu tema kitab suci dan hadis. Kenapa saya katakan yang paling berat? Karena tema ini bukan butuh metode, tapi butuh data. Ya, tema yang ketiga ini butuh data. Misal, di dalam Al-Quran ada perbedaan antara surah Al-Baqarah dari qiraatu Asim biriwayati Hafs dengan qiraatu Waroth. Nah, itu kita harus punya data untuk menjawab itu. Tidak perlu mencaci maki sebenarnya. Orang kalau sudah punya jawaban dan ilmunya, tidak perlu dia itu mencaci maki untuk menjawab, tidak perlu. Makanya saya sangat miris ketika ada orang yang kemarin mu'allaf sekarang dikasih panggung debat. Itu sangat miris. Kenapa? Seharusnya perdebatan ini menjadi tuntunan, bukan hanya tontonan, sehingga untuk meyakinkan dirinya bahwa Islam agama yang paling objektif, bukan agama yang subjektif. Nah, Islam mewajibkan kita faridotun tolabul ilmi, mencari ilmu. Dari apa kita mencari ilmu? Dari pendapat-pendapat para ulama, dari Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Maka saya perhatikan seperti Bang Zuma, Gus Yonatan Nandar, Mas Ores, itu berbicara sesuai kapasitasnya.
Kapasitas beliau-beliau itu memahami dalam konteks kristologi, unirifa tak terkecuali. Nah, adapun berbicara tema yang lain memang akan selalu dihindari karena itu merupakan akhlak dan aturan dalam Islam. Ketika ada seorang muslim menguasai kristologi tetapi tidak menguasai ilmu fikih, maka dia diharamkan berbicara ilmu fikih dan dia dianjurkan untuk berbicara kristologi untuk memperkuat akidah dia dan orang lain. Yang saya heran, pada zaman ini kita banyak melihat orang-orang hanya menjadi tontonan bukan tuntunan. Kemarin dia mu'alaf, sekarang dia berbicara Islam secara luas. Inilah yang kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, li ayyasraqa khairun min ayyakuna mu'alliman. Lebih baik mencuri dan berzina daripada ngajar agama. Kenapa? Mencuri dan berzina adalah dosa dia dan Allah. Tapi berbicara agama tidak sesuai apa yang dia pahami, tidak sesuai kapasitasnya, tidak sesuai yang dia pelajari setiap hari, maka akan menyesatkan orang yang sangat banyak. Maka Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti, ada seseorang yang lebih berbahaya daripada Dajjal. Apa itu? Orang yang bicaranya enak tapi dia adalah orang munafik, orang yang tidak menguasai apapun, ruwaibidah. Ya, di zaman sekarang itu banyak ruwaibidah. Apakah semua ulama yang di panggung itu alim? Tidak. Tetapi semua orang yang di panggung biasanya akan berbicara sesuai dengan pengetahuannya. Ketika pengetahuan itu sudah disampaikan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menghina Tuhan orang lain. Kapasitas dia memang dalam hal itu, maka dia dianjurkan menasihati orang. Apakah menasihati atau memberikan ilmu harus butuh pembersihan diri? Oh tidak. Kalau kita ingin membersihkan diri dulu baru kita akan mengajar, maka sampai hari kiamat pun kita tidak akan pernah menyampaikan kebenaran. Karena kita bukan nabi, yang terjaga dosanya sudah dari sononya, sudah dari Allah. Kewajiban kita, kalau kita tahu, kita sampaikan. Yang haram itu adalah kitmanul ilmi, menyimpan ilmu yang kita ketahui, itulah keharaman yang nyata. Maka Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa berkaitan dengan tema kristologi, barang siapa yang beriman kepada seorang rasul, semua rasul dia beriman, tapi wayakfuru bibah, satu saja dia ingkari dari semua rasul, maka kana ulaika humul kafiruna haqqo, maka sungguh dia orang kafir yang nyata. Jadi kita beriman kepada para rasul tentang tema lintas agama ini, berimannya itu secara kafah semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Satu saja kita mengingkari, maka ulaika humul kafiruna haqqo, maka dia benar-benar orang yang kafir. Sehingga datangnya Nabi Muhammad diberikan mukjizat Al-Quran. Al-Quran tujuannya adalah Nabi Muhammad, bukan umat terdahulu. Ingat, banyak orang salah faham, dikira Al-Quran itu kepentingan umat terdahulu. Bukan. Al-Quran itu ada untuk pengajaran Nabi Muhammad dan umatnya. Umat Nabi Muhammad dibagi menjadi dua. Ada umat dakwah, umat yang didakwahi tapi belum masuk Islam. Ada namanya umat ijabah. Umat ijabah adalah umat yang sudah masuk Islam setelah kita dakwahi. Nah, sekarang kewajiban kita di Komal untuk menuju umat dakwah, bukan umat ijabah, bukan umat yang sudah masuk Islam, bukan, tapi umat Nabi yang disebut dengan umat dakwah. Apa umat dakwah? Umat yang setelah didakwahi tapi mereka masih menentang kepada Islam. Itu dakwah kita di Oman. Kalau umat ijabah, ulama sudah banyak ya yang mengajar fikih, usul fikih, kaidah fikih, tafsir, hadis. Itu umat ijabah, umat yang sudah masuk Islam, maka dia harus mempertahankan keislamannya dan belajar untuk meningkatkan pengetahuannya. Sedangkan kita di sini bukan untuk berdakwah kepada umat ijabah, tapi kita berdakwah untuk umat dakwah, mereka yang masih menentang Islam padahal mereka bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin itu dulu mukadimah dari saya. Sekian, terima kasih. Insyaallah, terima kasih Ustaz Wafi. Dan dibuka teman-teman bertanya bagi kaum non muslim ya. Tapi sebelumnya mungkin kita sapa di sini sudah ada ya. Saya tahu ini akun non muslim ya. Ya, saya beri aturan kepada kamu. Pertama, kamu hanya boleh bertanya saja.
boleh tentang Islam dan boleh tentang Kristologi. Tapi jikalau kamu ingin membantah kami yang ada di sini, kamu tidak boleh membantah kecuali menggunakan data. Dan data itu harus kami diperlihatkan. Oke. Nah, seperti itu ya. Silakan. Ya, kamu bertanya. Oke, baik. Sebenarnya sih saya pengen sedikit bernarasi, bukan bertanya tentang Tidak, maaf. Ini tidak diizinkan karena kamu bukan narasumber. Kecuali kamu narasumber, buka komal sendiri ya, injili orang di sana ya, Dek. Nah, Di sini tempat orang Kristen bertanya, silakan. Ya udah, gue bertanya. Gus Wafi, aku tanya sama Anda, menurut pikiran dan pengetahuan Anda tentang Islam, apakah memang iblis itu adalah penyesat? Suaranya nggak kedengeran. Suaranya ke-mute itu. Suara Ustadz ke-mute, Ustadz. Oh iya, maaf ya. Sudah itu pertanyaannya. Jelas tadi dengar catat. Apakah iblis itu sang penyesat begitu? Ya. Ya, betul. Oke. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa iblis itu adalah penyesat, lalu tidak salah juga kalau ada orang berpikir bahwa kita compare kepada An-Nahl 93. Coba ditampilkan host Endang Nandar An-Nahl 93. Sorry, di sini tugas kamu bertanya, bukan nyuruh-nyuruh orang, karena kamu kami bukan pembantu siapa-siapa. Bertanya itu harus ada adabnya. Pertama, kebutuhannya ada di kamu. Jadi kami bukan orang yang bertanggung jawab tentang keresahan kamu ya. Dan kamu kalau tidak siap dengan data, mending nggak usah bertanya. Kamu jualan kecap sana ya, Dek. Sorry ya, ini formal manusia. Ya, silakan kan? turun ke bawah. Masih banyak pasien yang harus diobati ya, Dek. Oke, Safrinso. Ya, selamat malam. Ya, perkenalkan nama dan agamanya. Nama Safrinso, agama Kristen. Oke, boleh. Di sini umat non-muslim hanya bertanya saja. Kalaupun kalian mau mendebat atau mau berdiskusi, harus jelas kredibilitas kalian dan data kalian. Kalau tidak, terkutuklah kalian di tiang salib ya. Silakan Safriuddin, kamu bertanya saja. Tadi saya menyimak yang disampaikan dari apa sebenarnya Bang Mafi 29. Katanya Ya. ada sifat-sifat Tuhan ya. Iya. Emang di Islam tuh ada Tuhan ya. Maksudnya katanya ada Nabi itu apa namanya? Allah ya. Apanya Allah ya? Tolong pakai bahasa Indonesia yang baik ya, kami di sini nggak ngerti bahasa semut ya. Kamu Mama Gufron aja kamu tanya kalau bahasa semut dek ya. Atur dulu bahasanya dek. Tarik napas dulu, minum air putih. Coba kalau nggak bisa bertanya ke Ustaz Wafi, ke saya dulu biar saya coba carikan bahasa yang baik untuk bertanya. Maksudnya gimana itu? Coba ulangi. Gimana? Gini apa namanya, sifat-sifat Tuhan tuh apa namanya, emang ada ya sifat-sifat Tuhan? Oh gitu. Oke, saya ke Ustadz ya. Ustadz dia bertanya apakah Tuhan punya sifat. Nah, silakan Ustadz. Ya, sifat Allah itu memang ada. Jadi segala sesuatu itu pasti memiliki sifat. Segala sesuatu pasti memiliki sifat. Allah sebagai Tuhan memiliki sifat. Ada sifat fil dzat, ada sifat fil af'al, ada sifat fil aqwal. Di-mute dulu ya. Sifat fil dzat, ada sifat fil af'al. Seperti itu. Oke, Safri, kamu 3 pertanyaan sebelum kita rolling. Nanti kembali ke kamu lagi ya. Satu orang mendapatkan 3 pertanyaan beruntun. Habis itu kita rolling. Safrinso, silakan bertanya lagi pendalaman pertanyaannya biar kamu lebih paham. Silakan dibuka mic-nya, Dek. Dinda, silakan dibuka. Silakan Dinda. Pertanyaan selanjutnya Dinda, boleh terkorelasi dengan pertanyaan pertama, boleh pertanyaan baru Dinda. Dinda. Dinda, pertanyaan Dinda, kalau pertanyaan itu diawali siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kalau berarti itu kesimpulan, belum ya Dinda ya. Karungin dulu yang di belakang rumahnya dulu ya, berisik banget ya. Ini Dinda. aturannya ketat banget ini. Iya, harus ketat di sini. Kita forum manusia yang berilmu pengetahuan. Dinda,
Bertanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana ya, Dek? Bukan berarti. Berarti itu kesimpulan. Yang boleh menyimpulkan itu hanya Ustadz Wafi. Silakan Safri, bertanya saja, Dinda. Aduh Dinda, kamu bersih kali itu, kamu ngapain itu? Kamu ngapain itu kebunyi gitu? Itu kamu diapain barusan Safriudin? Entar turun. Aduh, kamu diapain, Dek? Kamu lagi diapain, boy? Lagi dikuliti dia. Nggak kuat dia, udah nggak kuat dia mau turun nih. Diapain dia barusan itu? Digosok-gosok dia. Astagfirullahaladzim, kalian ini. Tolong yang siap saja ya, yang lagi nggak siap jangan naik. Halo, hamba Tuhan. Perkenalkan nama dan agamanya hamba Tuhan. Ya, selamat malam, hamba Tuhan Kristen. Ya, kuatkan suaranya hamba Tuhan biar cetar membahana. Perkenalkan Ya, namanya selamat siapa hamba malam. Tuhan? Hamba Tuhan Kristen. Oke, hamba Tuhan, di sini forum di mana ada ustadz kita yang akan menjawab pertanyaan kalian dan keresahan kalian terkait agama Islam ataupun Kristologi, ya. Jadi kalian umat non Muslim, apapun agama kalian, kami izinkan bertanya, hak kami menjawab. Ketika ustadz kami menjawab, jangan diganggu, jangan dipotong, selesaikan sampai tuntas agar kalian mengerti. Silakan 1001 pertanyaan, tapi 3 dulu ya biar di rolling semuanya. Silakan kamu bertanya dulu. Silakan hamba. Oke, siap. Gini Pak Ustadz, mau nanya hadis Trimisi nomor 779. Pak, Coba dibacakan aja hadisnya. bacakan, Dek. Nggak bisa buka kamera nih Bang. Nggak usah dibacakan aja, Dek. Kalau hadisnya sih agak-agak lupa karena agak panjang kan hadisnya kan di situ. Waduh, gimana Dinda ini? Dinda mau bertanya tapi lupa pertanyaannya. Dinda serius lah sikit nih. Bergarah-garah Ya, aja soalnya Dinda nih dong. Itu tentang apa sih hadisnya? Anjing hutan. Kenapa anjing hutan? Kalbun akur. Kenapa? Anjing hutan itu katanya di hadis itu kan boleh dimakan, ya kan? Tapi katanya lagi itu haram gitu loh. Itu gimana? Mana ada anjing boleh dimakan? Coba kita bukakan hadis Trimisi nomor Ya makanya kamu yang 779. membukakan. Gini loh Adinda, kalau kamu bertanya kepada Ustadz Wafi, Ustadz adakah hadisnya, baru nanti dijawab sama Ustadz kami ada atau tidak. Tapi karena kamu yang membawa, kami pengen tahu hadisnya seperti apa. Tolong dibawa ke sini, bacakan saja. Mungkin yang kamu maksud itu ketika barang ini, maksudnya mungkin Ustadz ya, mohon maaf nih, kamu dengarkan ya. Sepertinya yang kamu maksud itu adalah hewan yang diburu menggunakan anjing yang sudah tergigit. Mungkin itu kamu salah baca, Dek. Kalau soet itu bab berburu, babus soet, bab berburu. Kalau berburu jangankan pakai anjing, pakai macan, singa, nggak apa-apa, nggak harus anjing. Bukan Pak Ustadz, bukan Pak Ustadz. Iya, gini, tunggu. Hadisnya itu kan kamu nggak anjing ada. bukan sebagai- Coba bacakan hadisnya, Dek. Dinda Coba bacakan ada yang hadisnya, bisa Dinda. ada yang bisa undang kamera nggak? Ada yang bisa undang kamera nggak? Soalnya di sini nggak ada kameranya. Bisa. Nih udah terima nih. Oke, bentar ya. Hadis berapa tadi Dinda? Hadis berapa? 779. 779. Hadis riwayat siapa? 179 tak? 779. Hadisnya kitab apa? Kitab apa? Itu. Aduh mak, jangkek mana lah kita mau mencerdaskan anak bangsa ini ya. Anak bangsa ini nggak serius dia belajar loh. Apa yang kamu baca, Dek? Ini pertanyaan titipan kayaknya dari Oten ini kayaknya nih. Atau kamu tak dapat info dari Iblis TV ya? Enggak. Bukan. Cari dulu aja Dinda ya, kita ke yang lain dulu ya, berusaha lah ya, supaya ingin dapat ilmu berusaha dengan baik dan benar. Oke, kita sapa dulu. Halo Yellow, perkenalkan diri dan agamanya. Yellow, dibuka mic-nya Yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, brother?
Alhamdulillah tetap muslim. Oke, sampai mati. Muslim sekali bertanya. Amin. Saya cuman mau nanya Gus Wafi aja nih, mau lihat Gus Wafi. Selama ini saya pernah ketemu almarhum Nabi Musyir bin Fuad, Habib Hasan, Nahdari, tapi saya belum pernah ketemu Gus Wafi. Gus, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Salam sehat Gus ya. Siap, sama-sama. Hanya pengen lihat Gus Wafi aja sih, udah itu aja. Masya Allah. Udah. Ya. Saya kangen Gus Wafi aja. Terima kasih Itu Mas saya. subhanallah ya. Terima kasih. Doakan Ustadz kita sehat selalu ya Bang Yelo ya. Oke, Josun, perkenalkan diri Anda dan agamanya. Halo, selamat malam. Salve. Selamat malam. Salve brother, agamanya brother Katolik, Protestan? Katolik. Oke, Saudara Josun, ini adalah forum di mana kita buka untuk teman-teman non-Muslim bisa mendapatkan wawasan tentang Islam yang bertanya kepada guru-guru kami. Di sini narasumber kita adalah Ustadz Wafi, dan silakan Josun bertanya. Satu orang saya kasih 3 kali bertanya sebelum kita rolling ke yang lain. Nanti boleh standby di sini bertanya kembali. Silakan Saudara Josun, pertanyaan pertama. Baik. Kalau Ibu Rifa nih kayaknya saya sudah kenal ya, sudah sering lihat dan kita pernah berdiskusi juga. Terus Bang Nandar ini saya sering lihat ini Oh iya Bang Josun, kami berdua memang terkenal katanya gitu. Ya, saya terkenal sih, tapi kita ini bahasnya agama ya. Bukan, abang di sini cuma bertanya saja tentang agama Islam. Kalau abang membahas, abang harus jelaskan dulu kredibilitasnya apa gitu. Ya, kalau mau menjelaskan Kristen boleh, tapi harus jelas dulu kapasitasnya, ya. Oke, silakan Bang Josun bertanya tentang Islam atau mau menjelaskan agamanya boleh, kita izinkan kok. Tapi abang jelaskan bahwa abang betul-betul pernah belajar ya. Karena masa kita dengerin Kristen dari jemaat awam, kalau kami pengen tahu Kristen kami telepon Pak Budi Asali aja, kami punya nomor HP-nya. Jadi baik, saya ini campuran Hindu, Waduh. Islam dan Katolik ya. Oplosan berarti ya. Campur agama maksudnya. Iya. Ada Ya silakan. Silakan langsung aja tanya ke Ustadz Wafi. Aduh ribet ini, pusing. Bang Nandar, Ustadz Wafi. Ya. Sebelum dilanjut ke Ustadz Wafi, saya izin dulu karena waktu saya sudah sampai. Saya juga buka room. Oke, Dinda. Ya, Saya ada keperluan dulu. bisa, makasih. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Dinda sebelum turun ya. Mungkin kepada teman-teman semua kesan-pesan apa gitu ya. Oh, disampaikan karena nanti saya juga buka room jam 8 seperti biasa. Kalau misalnya urusan saya sudah selesai, saya langsung buka room. Paling telat 10 atau 15 menit. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin ingin tahu di room dari Kalimantan Malam atau di pembahasannya ada siapa saja, teman-teman silakan di follow juga akun Dayak Kalimantan Mu'alafnya ini, teman-teman. Saya buka pagi hari itu jam 8 sampai jam 10, malam juga jam 8 sampai jam 10, maksimal jam 11. Seperti itu. Insya Allah kita pembahasan juga memberikan edukasi yang baik ya, diskusi secara sehat seperti itu. Oke. Ya, nanti saya sebagai manajer Ustadz Wafi akan meminta Ustadz Wafi hadir di Kemal Adik Lisa nanti insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Seperti itu. Terima kasih guru-guruku. Assalamualaikum. Sama-sama Dinda. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, silakan Saudara Josun, Anda boleh bertanya. Oke, baik, saya ingin bertanya nih. Dalam Katolik itu kan hanya bisa menikah 1 kali. Kristen bisa berkali-kali. Islam juga bisa. Menurut Abdul Somad itu juga bisa unlimited. Kata siapa? Abdul Somad. Mana videonya coba? Saya nggak bisa tunjukkan ini, tapi coba bisa lihat di Pak, YouTube. ini fitnah ini nggak bisa Bang.
Anda harus lihatkan kepada kami apa ucapan Anda itu. Kalau tidak masuk ke ranah fitnah ini, nama seorang ulama Bukan, Anda fitnah. saya ini. cuma bertanya saja, kan itu kan Enggak, tadi itu bukan pertanyaan Bang. Tadi itu pernyataan. Anda bilang Ustadz Abdul Somad mengatakan umat Islam boleh menikah unlimited. Jadi ini namanya adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Pertanyaan itu diawali dengan kata siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan apa. Kalau Anda itu tadi menyatakan Ustadz Abdul Somad mengatakan di Islam boleh menikah unlimited. Kalau seandainya Ustadz Abdul Somad berkata seperti itu, yang pertama sekali menggugurkannya pasti MUI ya, dan pasti viral itu. Jadi tolong Anda koreksi lagi perkataan Anda itu. Silakan koreksi lagi. Begini Bu Darifah, maksudnya dia itu mengatakan bahwa orang Islam itu menikah 4 kali, boleh 4, tapi dia bisa yang sah 1, yang sirih 3, tapi yang sirihnya tuh bisa diceraikan. Saudaraku, apapun perkataan Anda itu kami tidak akan percaya sebelum Anda memberikan bukti. Sampai Anda bertanya kepada Ustadz Wafi, tolong Anda luruskan pernyataan Anda. Apakah betul Anda mendengarkan video dari Ustadz Abdul Somad? Tolong tunjukkan videonya sekarang. Saya tidak bisa menunjukkan videonya, tapi saya hanya bertanya. Jadi tolong ya saudaraku Kristen, kami maklum kalian tidak berakal, kami maklum kalian tidak beradab, tapi kami tidak maklum kalau kalian nggak punya Roh Kudus. Apakah Roh Kudus yang membimbing Anda untuk mengucapkan sesuatu yang tidak terjadi dan tidak ada? Enggak, begini, jangan dibolak-balik. Kami minta tolong berikan bukti pernyataan Anda, karena ini Anda menyangkut ulama besar kami yang kami hormati, kami cintai, Ustadz Abdul Somad. Tunjukkan kepada kami bukti bahwa Ustadz Abdul Somad pernah berkata ada pernikahan seperti yang Anda tuduhkan tadi, unlimited tadi. Coba bisa buka YouTube nggak? YouTube. Anda yang menuduh, Anda yang buktikan. Kita di sini minta Anda membuktikan tuduhan Anda kepada ulama besar kami, yaitu Ustadz Abdul Somad. Ini menyangkut nama besar, ini masuk dalam delik aduan. Beliau bisa mengadukan Anda. Saya bisa saja menelpon beliau untuk bisa minta adukan Anda ini. Tolong, kita di sini tidak mau menghujat pribadi, tidak mau menghujat agama manapun. Kita di sini mengedukasi publik, menunjukkan bagaimana diskusi yang teratur dan akademik. Tolong Anda jangan merusak diskusi kali ini. Kalau Anda betul-betul pernah mendengarkan, silakan tunjukkan bukti. Kalau Anda tidak pernah mendengarkan, jangan memfitnah. Jangan sampaikan sesuatu yang adalah kedustaan, saudaraku ya. Tugas kalian di sini bertanya. Kalian diberi kesempatan bertanya, bukan memfitnah. Oke, baik. Saya langsung bertanya saja. Apakah di Tidak Islam bisa itu- sebelum Anda konfirmasi dulu pernyataan tadi. Apakah Anda betul-betul melihat Ustadz Abdul Somad berkata seperti yang Anda ucapkan? Kalau tidak, Anda minta maaf di sini. Kalau tidak, Anda saya tidak izinkan bertanya. Kami tidak mau nama ulama kami difitnah di ruang publik di mana kami ada di situ dan kami tidak mampu membelanya. Cara pembela kami adalah kami menuntut bukti bahwa Anda pernah melihat itu. Mana videonya? Tunjukkan kepada kami bahwa Ustadz Abdul Somad pernah menyatakan di Islam boleh menikah unlimited. Itu pernyataan tentang kaidah fikih kami loh. Kalau tidak, silakan minta maaf. Kami izinkan Anda berlanjut bertanya kepada Ustadz Wafi. Minta maaf saja kalau itu salah dan itu adalah kedustaan. Kami maklum. Begini, tidak bisa bilang salah atau benar, tapi itu kan Kami mereka minta itu- bukti. Kalau Anda, sekali lagi saya minta, kalau Anda tidak bisa tunjukkan bukti, silakan turun dari komal terhormat ini. Kami tidak izinkan para pendusta-pendusta ada di sekeliling kami. Jangan panik dong. Jijik, bukan panik. Tuh. Kau baik kok. Ini yang merusak peradaban, hama-hama peradaban ini, merusak peradaban manusia ini. Ini forum manusia, bro. Forum ilmu pengetahuan, bukan forum tempat hujat. Halo, Mukondo, silakan. Perkenalkan dirimu. Malam. Ya, nama siapa, agama apa? Yunus. Oke, Yunus agamanya. Oke. Saudara Yunus, di komal ini Anda boleh bertanya kepada guru kami, narasumber kita Ustadz Wafi, tentang Islam dan juga tentang Kristologi. Anda boleh membantah jawaban Ustadz kami asal dengan data. Tanpa data tidak boleh berbantah-bantahan. Kenapa? Ya, memang tidak pantas saja orang nggak pernah belajar ngebantah orang yang belajar ya. Seperti itu. Silakan Mokondo. Baik. Yunus. Gini, Uni Rifa, Kepada Ustadz Wafi saja, brother. Saya moderator. Pak Ustadz. Di Ya. Islam kan katanya Tuhan Yesus tidak disalibkan.
Betul. dan juga tidak bangkit. Iya. Terus? Terus bagaimana, pertanyaan saya, terus bagaimana dengan surat Maryam 32? Surah Maryam 32 yang berbunyi, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Kok Maryam 32? hari Coba dibaca wafatku, Maryam 32. Coba dan dibaca hari dulu. aku dibangkitkan hidup kembali. Coba dibaca dulu Maryam Baca 32. Iya. Aduh. Coba dibuka dulu, dibaca dulu Maryam 32-nya. Ada juga saya baca kawan-kawan ya. kita kesini. Saya baca. Aduh. Anda dapat surat Maryam di mana itu begitu, brother? Astagfirullah. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan kembali. Bang, itu bukan Maryam 32, Bang. Maryam 32 gak gitu ayatnya. Salah baca Anda itu, salah nomor. Itu pertanyaan titipan kayaknya. Ketahuan nggak baca yang sebenarnya ya. Nggak apa-apa lah. Kita udah maklum ke Ustadz, Maryam, teman-teman kita Kristen ini. sorry. Maryam ayat 33. Stiker tolong Yonatan Andar geser kena Ustadz Wafid. Ini ya, saya kasih langsung data ya. Maryam 33 Ayat 33. Langsung saya kasih datanya biar sampean bisa lihat. Surah Maryam ayat ke 33. Ya. Nih ya, saya balik dulu kamera. Loh, kok tetap ke? Oke. Ini ya. Kita baca dari Maryam 30. Yang Anda tanyakan kan Maryam 33. Qala berkata, siapa yang berkata di sini adalah Nabi Isa sendiri. Diperhatikan Pak, Maryam ayat 30 dulu. Qala berkata Nabi Isa, ini sesungguhnya aku Abdullah, itu adalah hamba Allah, makhluk Allah. Ini ya, jadi Nabi Isa mengaku dirinya adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Ataniyal kitab, Allah telah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyan, dan telah menjadikan aku nabi. Nah, wa ja'alani mubarakan, dan menjadi terberkati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa ausoni, dan Allah menyuruh aku, berwasiat kepadaku, bisolati, untuk sholat. Maksudnya sholat itu sujud ya, berdoa. Wazakati, dan zakat. Maksudnya berzakat itu bersedekah. Madum tuhaya, selama aku hidup. Aku harus berdoa kepada Allah, harus berbagi makanan, berbagi rezeki selama aku hidup. Harus, itu perintah dari Allah kepada beliau. Dan apalagi perintahnya? Perintah Allah kepada Nabi Isa di ayat ke-32-nya, ini 32 yang sampean salah baca itu. Wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Jadi Allah menyuruh aku untuk terus berbuat baik kepada ibuku. Harus sopan, harus berakhlak. Walam yaj'alni jabbaron syakiyya. Nah, wassalamu. Nah, ini ya, titik poinnya di sini ya. Wassalamu, keselamatan. Alayya, terhadapku. Yauma wulidtu, di hari aku telah dilahirkan. Karena kasus ungkapan ini ketika Nabi Isa sudah dilahirkan, sudah gede. Di hari aku telah dilahirkan. Wa yauma amutu, dan di hari aku akan mati. Kenapa menggunakan akan? Karena lafal amutu diawali huruf mudharaah. Huruf yang bermakna akan, mustakbal. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Kalau akan datang itu istilahnya itu. Nah,
amutu, di hari aku akan mati. Karena beliau ketika mengatakan seperti ini, beliau belum mati. Wa yauma ub'atsu, dan di hari aku akan, nah ini kan diawali alif lagi, huruf mudhari'ah lagi sama ya. Amutu a, diawali a juga ini. Wa yauma ub'atsu, dan di hari aku akan dibangkitkan hayyan, dibangkitkan kembali untuk hidup. Nah, ayat ini biasanya dijadikan dalil oleh teman-teman Kristen bahwa ayat ini menunjukkan Nabi Isa itu mati disalib dan dibangkitkan kembali. Itu kurang tepat, teman-teman. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena orang yang mendapatkan titel ayat ini ada dua orang dalam Al-Quran. Bukan hanya Nabi Isa, tapi juga Nabi Yahya. Kalau dalam bahasa teman-teman Kristen itu Yohanes Pembaptis. Sehingga ayat ini juga diungkapkan oleh Nabi Yahya, bukan hanya Nabi Isa saja. Tidak bisa ayat ini dijadikan dalilah. Apakah ini maksudnya akan mati seperti pemahaman teman-teman Kristen, mati disalib? Oh tidak. Kita lihat ya. Wa yauma amutu, apakah maksudnya amutu itu mati seperti perkataan teman-teman disalib? Enggak. Ini ya, ini di dalam keterangan wa yauma amutu, di hari aku akan tunggu dulu, santai dulu. Mohon maaf, saya bisa tunggu dulu, santai dulu. Sebentar, selesaikan. Seperti yang saya bilang tadi harus selesai ya. Ya, indal maut minasyirki, maksudnya akan mati dari kesyirikan. Jadi Nabi Isa itu tidak pernah diajarkan kesyirikan, menduakan Allah, nggak ada itu ceritanya. Sehingga kalau ada orang berpaham Tritunggal, Triteos, dan Tri-Tri yang lain, itu dibantah oleh ayat ini justru. Dibantah oleh ayat ini. Ayat ini maksudnya dia tidak akan pernah mati dari kesyirikan. Akan mati dari kesyirikan, maksudnya akan dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Nah, ayat ini tidak menjelaskan tentang tema penyaliban, tidak. Konteksnya berbeda. Yaitu dulu jawaban saya. Monggo. Ya, silakan Bang Mukondo. Bang Yunus. Baik, Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Ini saya mau bertanya lagi. Tadi kan Pak Ustadz bilang hanya di situ bukan Isa aja, Ya. tapi ada 3 nabi. Nah, sedangkan di tafsir Wajiz ini, di sini Tafsir kan apa? ada diterangkan bahwa ini di tafsirnya ini. Itu bukan tafsir itu. Bisa jelaskan? Itu website itu. Iya, itu website itu, tulisan. Nah, Kalau tafsir ya tafsir ini kan di tafsir Tahlilin kan sudah jelas di sini. Isa mengakhiri perkataannya dengan doa keselamatan dan kesejahteraan semoga selalu dilimpahkan kepadaku. Semoga aku terhindar pula dari aib dan kekurangan pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali di padang mahsyar. Ini gimana ini? Ya. Ya begini Pak, itu kalau Bapak mau buka tafsir maka harus seperti saya tadi Pak, langsung buka kitabnya. Itu bukan tafsir Pak. Gini loh, ini ya, ini saya coba buka tafsir Ibnu Katsir misalnya. Ini ya, saya besarkan ya, ini tafsir Ibnu Katsir. Ini ya, tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir mengenai Nabi Isa ketika mengatakan wassalamu alayya? Ini wassalamu alayya, kesejahteraan kepadaku, untukku, yauma wulidtu, di hari aku telah dilahirkan, wa yauma amutu, dan di hari aku akan mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari aku akan dihidupkan kembali. Apa kata Imam Ibnu Katsir mengenai ayat ini? Isbatun minhu li'ubudiyatihi lillah. Ayat ini menetapkan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, kehambaan Nabi Isa kepada Allah. Wa annahu makhlukun min khalqillah, dan Nabi Isa adalah ciptaan dari beberapa ciptaan Allah. Nah,
Kemudian wayamutu, dan dia akan mati, wayub'atsu, dan dia akan dibangkitkan kembali, kasairil khalaik, seperti makhluk-makhluk yang lain. Bukan hanya Nabi Isa, semuanya juga akan mati, juga akan dibangkitkan semuanya. Walakin lahus salamah fi hadhil ahwal, tetapi beliau memiliki kesejahteraan, keselamatan di dalam beberapa keadaan ini, ya, allati hiya asyakku ma yakunu 'alal ibad, yang itu sangat menyulitkan terhadap beberapa hamba, shalawatullah wa salamuhu alaih. Jadi beliau sama seperti kita nanti akan mati, akan dibangkitkan kembali. Kata siapa? Ini tafsir Ibnu Katsir. Begitu kalau mau buka tafsir, Pak, langsung tafsirnya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya, Iya, Bang Yunus. saya mau- Tapi Anda tetap saya di mau sini. bertanya Enggak. lagi. Ya, sebentar Bang Yunus. Ini pertanyaan terakhir di sesi Anda. Saya serahkan ke Bang Safarudin lagi. Nanti setelah 3 pertanyaan Mas Safarudin balik ke Anda lagi. Ya, standby aja dulu. Ini biar tidak Nah, ini mendominasi. terakhir. Oke, ya silakan. Iya, ya. Saya mau tanya, di Islam kan menurut Al-Quran bumi itu datar. Apakah benar? Kata siapa? Di Quran kan katanya bumi datar. Mana ayatnya? Kemarin di komalnya Yusuf PI sendiri mengaku bahwa bumi itu datar. Kalau bulat, airnya akan tumpah, gitu, kata Yusuf PI. Mohon klarifikasinya. Air itu Berarti ada gravitasi. Sebelum ke Ustaz Wafi, bentar. Dan yang Sebelum ke lainnya Ustaz mereka Wafi, nggak mohon ini. maaf. Mokondo, mereka Mokondo. nggak ini. Sorry, Yunus. Sebelum ke Ustaz Wafi, kami tidak terlibat dengan pernyataan Ustadz di luar, kecuali kamu bisa membawa bukti videonya. Kalau ada Ustadz Yusuf bicara seperti itu, kami minta videonya. Kenapa? Bisa jadi Anda salah paham, bisa jadi ini fitnah. Seperti yang tadi, ya. Kami tidak mau menanggapi sesuatu Nggak yang kami fitnah, tidak nggak nampak. fitnah. Iya, saya tidak butuh Di itu. TV Saya banyak butuh. juga itu yang Saya rekam tidak kemarin. butuh itu. Kalau memang iya, tolong Anda carikan. Jangan saya yang disuruh cari fitinya. Anda bertanya tentang Islam. Islam itu bukan kata Ustadz, tapi apa yang tertulis itu disampaikan para ulama. Karena ya, bentar ya. Tolong kamu di sini saya kasih kesempatan untuk bertanya. Dan ini pertanyaan terakhir, jangan bawa nama Ustadz lain. Ya, silakan. Oke, baik. Sabar ya, saya cek datanya. Ya, silakan dikasih ke teman-teman yang lain dulu sambil saya cari ini datanya. Iya, monggo. Cari kan. Udah ya dia bertanyanya. Udah ya Ustadz. Si Yunus. Masih nyari data katanya. Oh ya udah, standby dulu. Oke, halo Ucil, perkenalkan nama dan agamanya. Halo, selamat malam. Memperkenalkan Ya, selamat nama malam. saya Ucil ya, Bang Ucil. Nah, memperkenalkan nama saya Bang Ucil. Ya, saya agamanya Kristen, Protestan. Saya di sini ingin mau bertanya kepada Pak Ustadz yang terhormat. Boleh, tugas kalian, kesempatan kalian bertanya, dan kalian tidak boleh membantah kecuali kalian punya data. Silakan. Oke, makasih ya. Di sini Pak Ustadz, pertanyaan saya di dalam surat Yunus 90, Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya yang benar di muka bumi ini, pencipta langit dan bumi, itu adalah Tuhan orang Israel. Ya, pertanyaan saya, kenapa Pak Ustadz menyembah Tuhan dari luar orang Israel, menyembah Tuhan Arab? Ya, itu saja pertanyaan saya. Oke, Pak Ustadz. Oke. Bisa dijawab nih?
Monggo Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya teman-teman, di dalam Al-Quran itu beberapa kali Allah itu menarasikan dirinya dengan bermacam-macam perspektif, dan ini tidak lepas dari yang namanya ilmu bahasa, sehingga ketika teman-teman lemah dalam berbahasa Indonesia saja, maka Anda akan blunder untuk memahami Al-Quran. Di dalam surah Yunus ayat ke-90, kita bacakan ayatnya ya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini perkataan Fir'aun, bukan perkataan Allah. Allah sedang menceritakan ya. Allah sedang menceritakan dulu ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Hatta idza atrakahul gharaq, ketika Fir'aun sudah tenggelam sampai di kerongkongan, lalu Fir'aun ini berteriak, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel wa ana minal muslimin, dan aku menjadi orang yang pasrah. Itu perkataan Fir'aun ketika tenggelam sudah sampai kerongkongan, menentang Musa alaihissalam, yang kemarin ketika Musa ajak kepada tauhid bi rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam, tapi Fir'aun malah menentang dan memerangi Musa. Tetapi ketika Musa diberikan mukjizat oleh Allah bisa membelah lautan, dan Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, akhirnya Allah tampakkan dia tenggelam sampai kerongkongan, hingga Fir'aun mengucapkan kata-kata terakhir, aku beriman sebagaimana Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Siapa maksud Bani Israel? Yaitu Nabi Musa alaihissalam sebagai pimpinannya saat itu. Sekarang saya tanya, apakah Nabi Musa pernah menyembah Yesus? Kan tidak pernah. Apakah Nabi Musa pernah mempresentasikan itu Roh Kudus? Kan nggak ada. Tapi apa kata Nabi Musa? Esakanlah Allah. Allah itu esa. Di dalam 10 hukum Taurat, ya, di dalam 10 hukum Taurat, salah satu yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah mengesakan Tuhan, bukan mendui-duakan atau menteri tunggalkan. Itu yang diakui. Ini perkataan Fir'aun yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu. Kalau mau cari seperti apa Allah, gak usah jauh-jauh ke surah Yunus, tapi buka di suratul Fatihah. Itu bab pertama Al-Quran. Pertama buka Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya pantas bagi Allah Rabbil alamina, yang menjadi Tuhan semesta alam. Itu yang betul. Di awal-awal Al-Quran sudah ada. Begitu saudara. Yaitu jawaban saya nih. Oke, Ucil, pertanyaan selanjutnya. 3 pertanyaan sebelum pindah lagi ke Yunus. Silakan, pertanyaan kedua. Halo, silakan Ucil, pertanyaan kedua. Oke, terima kasih ya. Oke. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita kasih ke yang lain dulu. Masih ada lagi. Ya, silakan. 2 pertanyaan terakhir sebelum di rolling ke yang lain. Silakan. Di mute dulu tolong ya, yang lain ya. Kedua. Nah, ya Pak Ustadz, ini pertanyaan yang kedua ya. Di dalam surat Al-Mar 40 itu ya, Allah itu bersumpah demi Tuhan yang lain lagi. Berarti Allah itu punya Tuhan lagi ya, karena dia bersumpah atas Tuhan lain ya. Surat Al-Mar. Tugas kamu 40. Bertanya ya. Nah, kalau bertanya itu nggak pakai berarti. Ucil ya, bisa mengerti bahasa Indonesia anak-anak bunda ini, anak-anak TES ini bisa ya.
Jadi kalau bertanya itu diawali siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kalau berarti itu nanti ketika mengambil kesimpulan ya. Tolong ya, kognisinya tolong di-upgrade. Kita lagi di forum manusia ya. Ucil silakan pertanyaan kedua diulangi kembali, nggak pakai berarti. Kalau berarti itu sudah menyimpulkan ya. Oke. Di dalam surat Al-Mar 40, Allah bersumpah atas Tuhan yang lain. Pertanyaan saya itu, apakah ada Tuhan yang lain di atas dia? Nah, itu pinter pertanyaan saya. Ucil bertanya gitu ya. Lain kali kalau bertanya ya anak bunda ya. Silakan Ustadz. Surat apa namanya Mas Ucil? Surat Al-Mar. Al-Mar, gak ada surah Al-Mar itu. Gak ada surah Al-Mar. Oke, aku tunjukkan datanya di sini. Ya, tidak apa-apa. Saya tunjukin. Ini gara-gara jadi anak Tuhan nih, jadi anak Tuhan kayak gini. Ucil nanti dulu ya, berusaha dulu kalian ya. Ucil sama Yunus, kalian cari data dulu ya. Di sini kami ajarkan kalian bagaimana cara dialektika yang baik ya. Oke, Saprin. Data saya sudah ada. Udah ada data. Oke, sebentar. Ya. Yunus nanti dulu. Kita kasih kesempatan Saprin dulu ya. Ini Pak Ustaz Ya sama nanti. tanya. Sebentar dulu ya Yunus. Kita sapa dulu Saprin. Dari tadi udah 3 kali bolak-balik turun naik kasihan dia ya. Saprin nanti. Saprin kalau data berupa video kita susah tanggapin. Kita mau naikin Ustaz Yusuf aja nanti ke sini ya. Kenapa? Karena itu video bisa dipotong-potong. Data itu adalah literatur ya. Apakah hadis, apakah Al-Qur'an. Saprin tolong pendalaman data belajar dulu sama keluarganya ya. Saprin Mokondo Yunus. Saprin silakan Saprin. Pak Ustaz saya mau tanya, bagaimana konsep pengampunan dosa dalam Islam? Bagus nih pertanyaannya nih. Afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi Allah itu berkali-kali mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an, memikirkan secara dalam-dalam tentang Al-Qur'an? Apa kita hidup di dunia ini adalah sebagian dari gambaran-gambaran yang telah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana cara penebusan dosa di dalam Islam? Dalam Islam bukan penebusan dosa, saudara. Gak ada istilah penebusan dosa. Kenapa? Penebusan itu seolah-olah ada seorang jagoan yang akan menebus semua dosa orang. Islam gak seperti itu. Gak. Karena dunia ini hanya antara Khalik dan makhluk, pencipta dan ciptaannya. Berarti kalau melanggar aturan sang pencipta, maka pencipta ini berhak menghukum atau memaafkan ciptaannya. Gambaran di dunia ini Allah sudah menggambarkan, ada istilah bos, ada karyawan, ada presiden, ada bawahan. Ketika seorang bawahan berbuat salah, apakah kemudian seorang bos harus jadi karyawan dulu lalu bisa memaafkan seorang karyawan? Apakah seorang presiden harus jadi menteri dulu baru bisa memaafkan kesalahan korupsi sang menteri? Kan tidak. Presiden atau bos bisa memaafkan atau memecat secara langsung, bisa menghukum secara langsung. Itulah gambaran yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka Allah juga menggunakan cara seperti itu, karena dunia ini hakikatnya adalah segambar dari Allah. Nah, maksudnya segambar itu begitu, bukan Allahnya berbentuk, bukan, tapi semua yang telah Allah catat, yang telah Allah sampaikan dalam kitab suci, itu adalah gambaran yang telah Allah perhatikan, telah Allah contohkan untuk kalian agar kalian berpikir. Itu maksudnya. Nah, Allah ketika ada hamba yang bermaksiat, maka bagaimana? Dua. Satu, taubat, meminta maaf kepada Allah. Ya, Allah akan memberikan dua, antara memaafkan atau tetap menghukum dia. Itu hak dia sebagai hakim. Nah, kita ketika bertobat, apakah bagaimana kalau kita bertobat mengulangi lagi, bertobat mengulangi lagi? Maka syarat taubatan nasuha ada 3. Para ulama telah menjelaskan, di dalam Islam dijelaskan syarat taubat itu diterima ada 3. 1, tidak mengulangi lagi. 2, menyesal
dengan perbuatannya. 3, meminta maaf kepada Allah kalau dosanya kepada Allah. Dosa itu dibagi menjadi 2, ada hakul adami, ada hakullah. Kalau dosa langsung berkaitan dengan Allah, misalnya Allah nyuruh kita puasa Ramadan, kamu nggak puasa, maka itu kaitannya dengan Allah, minta maafnya sama Allah, dikasih cara oleh Allah, cara menghapus dosa dia itu dikasih cara. Bagaimana? Dengan mengganti puasanya di hari-hari yang lain, ada caranya. Nah, ada yang namanya dosa hakul adami, dosa kita kepada manusia, sesama makhluk. Saya misalnya bertemu Uni Rifa, ya, lalu saya mencuri uangnya Uni Rifa, atau saya menzolimi Uni Rifa, maka kesalahan saya kepada Uni Rifa, maka Allah ngasih aturan, kamu akan saya ampuni kalau Uni Rifa sudah memaafkan kamu. Itulah yang disebut dengan hakim yang paling adil, mengerti kepada hak orang yang bersalah, mengerti kepada hak orang yang dizolimi. Begitu penebusan dosa, penghapusan dosa kalau dalam Islam. Begitu Mas. Dosa. Ya, silakan pertanyaan kedua. Kalau masih belum mengerti boleh diulangi lagi, penekanannya boleh, tapi tidak boleh ngeyel membantah ya. Kalau tidak ngerti mending bertanya saja lagi. Silakan. Silakan Safrudin. Safrudin dibuka. Silakan Safrudin. Oh ya. Kok agak mendem ya suaranya? Ya, no, Yunus nanti Yunus ya. Kita kasih kami kasih 3 kali kesempatan loh. Silakan Yunus. Berarti saya nggak bertanya lagi nih. 1 orang 3 pertanyaan. Kamu kan baru sekali, 2 kali lagi baru kita rolling ke si Yunus, baru ke Uci lagi, baru si Aladin ya. Jadi semua kebagian bertanya biar nggak lama-lama, 3 kali maksimalnya 1 orang. Silakan. Safrudin pertanyaan kedua. Bagaimana konsep orang Islam masuk surga, Ustaz? Oke, terima kasih. Silakan dimik dulu karena noise ya. Monggo Ustaz. Masuk surga itu udah butuh konsep. Gimana konsep masuk surga? Emangnya Safrudin, konsep masuk surga? Kalau bisa buka mic-nya, sudah masuk surga kan gitu kan? Ya. Kan nggak bisa dibantah ya Kak? Bukan tidak bisa dibantah, boleh, maksudnya gini, boleh mempertanyakan kembali. Yang tidak boleh itu literasi yang dibawa Ustadz Wafi itu, oh menurut saya begini ya, itu tidak bisa menurut saya. Nah jadi kalau kamu belum mengerti dan kamu mau mempertanyakan kembali, itu boleh TikTok sama Ustadz Wafi. Silakan sepuasnya. Silakan. Oh ya, langsung pertanyaan ketiga aja Kak. Ya monggo. Boleh Dinda. Peran Nabi apa ya? Bentar. Apa Dinda? Ya kalau belum ada pertanyaannya kita kasih ke temanmu dulu, nanti kita kembali ke kamu, gimana? Kasihan temanmu nunggu lama. Saprudin, kita kasih ke temanmu dulu. Oke, Aladin, buka mic, perkenalkan diri Anda, agamanya apa? Silakan. Ya, selamat malam ya, Ustadz Wafi, Rifa, Andar yang. Oke, selamat malam, brother. Oke, silakan. Di sini kaum non muslim dari kalangan agama manapun boleh bertanya tentang kaidah Islam dan tentang kristologian boleh. Tapi kalau ingin mendebat, membantah harus menggunakan data dan literasi ya. Silakan Aladin mau bertanya, silakan 3 pertanyaan untuk Anda sebelum kita ke Safarudin kembali. Ya di dalam ini saya bacakan ayatnya 2 ayat. Jadi saya mau bertanya aja di sini. Saya bertanya di dalam Al-Baqarah ayat 97 kan di situ dikatakan. Ini saya baca full dulu ya. Katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenar
terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Itu Al-Baqarah 97 ya. Nah, di dalam An-Nahl berapa ini? 102 sini dikatakan, katakanlah Nabi Muhammad, Ruhul Kudus menurunkannya Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Jadi pertanyaan saya, yang kalau di Al-Baqarah tadi kan di situ kan yang dikatakan yang membawa wahyu lah kepada baginda itu kan Jibril. Nah, sedangkan di An-Nahl 102 itu kan di situ dikatakan Ruhul Kudus. Jadi pertanyaan saya itu di antara kedua ini yang mana yang sebenarnya membawakan wahyu kepada baginda? Oke. Jadi Ruhul Kudus itu salah satu nama dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu punya dua nama. Satu namanya Jibril, yang satunya namanya Ruhul Kudus. Sama seperti Yakub. Satu punya nama Yakov, yang satu namanya Israel. Gitu Bang. Wifi yang tertulis begitu, biar saya juga bisa lihat begitu, bahwasannya Jibril itu adalah Ruhul Kudus. Banyak Bang, keterangan para ulama banyak banget. Abang tinggal lihat di tafsir-tafsir aja. Tafsir-tafsir itu sudah pasti ada itu keterangannya itu. Oh, itu dijelaskan para ulama ya. Oh iya, jelas Bang. Saya kira di Al-Quran itu ada dikatakan bahwasannya Ruhul Kudus itu Jibril begitu. Oh gini Bang, Al-Quran itu pakai bahasa Arab, maka syarat memahami Quran itu wajib ngerti bahasa Arab. Ruhul Kudus itu istilahnya ya, istilahnya itu seperti jabatan, nama jabatan Bang. Nah, sama dengan abang nih, baca Bible, tapi hanya bisa terjemahan Indonesia, selamanya tidak akan paham. Sampai selamanya tidak akan paham secara maksimal. Kenapa? Karena orang yang benar-benar memahami sebuah konteks kitab suci adalah orang yang benar-benar paham sedetail-detailnya dengan bahasa aslinya. Belajar bahasa Arab itu susah Bang, bertahun-tahun. Saya 8 tahun belajar bahasa Arab. Saya 8 tahun Bang belajar bahasa Arab. Kenapa? Satu kata dalam bahasa Arab bisa bermakna 70. Bayangkan tuh. Kosakata dalam bahasa Arab itu 12 juta. Lalu kita hanya dengan menggunakan terjemahan menuntut sesuatu harus semuanya tertulis seperti itu. Ya nggak gitu. Kira-kira gitu jawaban saya Bang. Oh, berarti menurut Bang atau menurut Islam sendiri Jibril itu adalah Ruhul Kudus ya begitu? Iya nggak Nah, bukan. Gini Bang, Ruhul Kudus itu istilah jabatan. Karena istilah jabatan, maka bukan hanya Jibril saja yang punya, gitu loh. Jibril ini kan, Jibril ini Ustaz Wafi malaikat atau apa? Oh iyalah malaikat, yang bilang pohon pinang siapa? Berarti istilahnya maksudnya Ruhul Kudus ini tidak selamanya merujuk kepada Jibril, begitu? Iya, gitu maksudnya. Ruhul Kudus ini nama jabatan Bang. Gini, kenapa ada istilah Ruhul Kudus? Ini saya kasih tahu ya. Ruhul Kudus, Ruah HaKodes kalau dalam bahasa Ibrania. Ruah HaKodes. Nah, ruh, ya ruh. Kudus artinya suci. Karena Jibril ini kenapa sih kok disebut dengan Ruhul Kudus, ruh yang suci? Karena dia itu ibarat ruh dalam agama Islam ini. Kenapa kok dia disebut ruh? Karena tanpa dia Al-Quran nggak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia bagaikan ruh, bagaikan bintang yang menerangi malam. Kudus suci, maksudnya apa? Dia itu suci bahwa dia tidak akan pernah bermaksiat, tidak akan pernah berkhianat terhadap apa yang dia sampaikan dari Allah menuju Nabi Muhammad SAW. Keterangan itu dalam kitab Mafatihul Ghaib, namanya Fakhruddin Ar-Razi pengarangnya. Beliau salah satu ulama besar dunia. Dalam tafsirnya namanya tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi jabatan Ruhul Kudus ini nama jabatan, jadi gak harus Jibril yang punya, selain Jibril juga ada gitu loh.
Oh iya, nggak apa-apa lah. Ya, saya mau bertanya pertanyaan. Oke, ini pertanyaan keberapa ini Ustadz si Aladin ini? Yang pertama baru ya? Baru pertama, Rifa. Oke, silakan pertanyaan kedua dan ketiga. Oke. Kalau yang kedua itu di dalam Ali Imran 50 kan. Ini saya singkat aja kan karena kalian pasti tahu ayatnya kan. Di Ali Imran 50 itu di situ kan dikatakan Isa Al-Masih itu kan merubah ketetapan dari haram menjadi halal kan. Nah, kemudian di At-Tahrim ayat 1 Nabi Muhammad itu merubah ketetapan juga dari halal menjadi haram. Nah, pertanyaan saya, mengapa saat Isa Al-Masih merubah ketetapan itu nggak ditegur, sedangkan Muhammad itu malah ditegur? Apa bang? Ketetapan apa bang? Coba dilihat aja At-Tahrim ayat 1 dengan Ali Imran 50. Coba, saya cek dulu ya. Ya, silakan. Ali Imran 50. 50. Saya cek dulu ya. Ali, silakan. Oke, ngecek dulu. Ustadz ngecek dulu sebentar, saya mau teman-teman jangan lupa nanti tanggal 17 Agustus malamnya ada acara Apologet Award, di mana acara ini mengapresiasi para apologet dan insya Allah juga Ustadz Wafi juga tausiah nanti ya. Tema tausiah Ustadz Wafi insya Allah bagaimana cara menjadi apologet sesuai dengan nilai-nilai Islam ya, insya Allah ya. Betul ya Ustadz ya? Tanggal 17 Agustus. Ya, insya Allah teman-teman kita sudah mengumpulkan 7.600.000 untuk hadiah para apologet ini. Apa gunanya acara ini kita adakan? Selain memperingati 17 Agustus, juga ingin mengajak semua para apologet agar mengupgrade value keilmuannya karena mereka bicara tentang agama Islam. Sama-sama kita perbaiki sikap, perbaiki diri agar Islam marwahnya semakin mulia, bukan malah semakin rusak dikarenakan kita yang bisa saja salah kaprah dalam penyampaian. Insya Allah diadakan tanggal 17 Agustus malam di Komal Kata Babel 03. Salah satu ustadz tamu kehormatan kita adalah Ustadz Wafi yang akan memberikan edukasi kepada kita secara Islami sebenarnya mau jadi apologet itu seperti apa sih kriterianya. Nah seperti itu teman-teman. Jangan lupa yang mau berdonasi ada di Rifa MOW ini ya. Silakan lanjut Ustadz Wafi. Dengan At-Tahrim ayat berapa? Brother Aladin, silakan dibuka mic-nya. At-Tahrim ayat berapa tadi? At-Tahrim ayat 1. Sorry. Aku mute tadi. Tahrim ayat 1. Iya. Bentar, saya cek dulu. Barona, syarutnya. Wahtabasa indaha aktsara mimma kana yahtabis fasalat andalika faqil tumiha asih. Kaitannya apa dong dengan yang Ali Imran ini bang? Gak ada kaitannya bang. Ustadz itu kan Ustadz Wifi kan Ali Imran itu kan Isa Al-Masih merubah itu ketetapan Allah kan dari halal menjadi haram. Bukan berubah ketetapan Allah. Begini, dulu ada beberapa yang awalnya diharamkan di dalam konteks orang Yahudi di zaman Nabi Musa, lalu yang awalnya haram itu dihalalkan oleh Nabi Isa. Berarti berubah enggak? Itu kan berubah dari haram menjadi halal, itu artinya berubah kan? Dalam riwayat, coba buka di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, itu sebenarnya adalah ungkapan-ungkapan orang Yahudi yang mereka mengatakan ini yang mengharamkan Nabi Musa, padahal enggak, mereka bohong gitu. Ini diharamkan oleh Nabi Musa, padahal enggak, itu bohong. Nah itu dihalalkan, ditegaskan kembali oleh Nabi Isa alaihi salam. Begitu riwayatnya yang saya baca ini.
Berarti maksudnya Musa itu berbohong saat itu. Bukan Musanya yang berbohong, Yahudinya. Di situ kan dikatakan di Ali Imran 50 itu kan Isa Al-Masih itu kan merubah suatu ketetapan jadi dari halal menjadi haram. Itu berarti kan ketetapan itu kan berubah kan dari halal menjadi haram. Iya, bukan ketetapan dari Musa. Mereka berbohong atas nama Musa, orang Yahudinya. Kata Musa ini haram, padahal Nabi Musa tidak pernah bilang gitu. Akhirnya dihalalkan oleh Nabi Isa, begitu loh. Ya berarti berubah kan? Ya kan bukan ketetapan dari Allah, berarti kebohongan itu. Oh, itu kebohongan. Iya begitu, Bang. Oh iya, kalau sudah berbicara kebohongan ya adalah. Paham ya? Coba saya ulangi pernyataan Ustadz Wafi nih. Orang Yahudi berbohong atas nama Musa, Nabi Isa meluruskan. Paham ya? Paham ya? Kalau misalkan saya mau maksudnya lebih detail lagi bertanya itu dijelaskan boleh. Gimana, bisa nggak? Tidak apa-apa, tanyakan aja, Silakan. Bang. Silakan. Kita lihat ayatnya itu di mana. Jadi Bang, ini ya saya kasih kamu ya. Saya buka aja ini. Iya. Lebih bagus kalau dibuka malah biar sama-sama. Saya juga mau belajar sih. Pertanyaan. Karena yukar sahabat wastaqbilu bil tamadi thumma innahu fassara. Saya izin turun dulu. Kelamaan. Yunus, nanti datang ke sini lagi Yunus ya kalau ada Ustadz Wafi. Bisa nggak saya tunjukin ini dulu? Kalau video Ustadz Yusuf kita tidak bisa tanggapi karena video itu bisa dipotong Yunus. Sosial media ini bisa penggalan-penggalan Yunus ya. Kita bahas literasi aja ya. Nanti Yunus kita ketemu sama Ustadz Yusuf aja. Ini memang iya, saya tanya Ustadz Yusuf aja nanti ya. Iya, saya yang tanya Ustadz Yusuf nanti ya. Oke, dah. Ini kan dari live-nya. Iya, aduh, ini kita data aja yang kita bahas, ini ilmu. Ustadz Yusuf nanti kita konfirmasi aja ke dia. Ini kan gini, ini ya cek ya di tafsirnya ya. Ini tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ar-Razi karya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini. Ini surah Ali Imran ayat 50 sampai 51. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dan aku datang untuk membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Kitab sebelumku dari kitab Taurat. Wali uhilla lakum, dan untuk menghalalkan kepada kalian ba'dalladzi hurrima alaikum, sebagian yang diharamkan atas kalian, sebagian perkara yang kalian diharamkan atas perkara tersebut. Wajitukum bi ayatin min rabbikum, dan aku mendatangi kalian ini membawa ayat dari Tuhan kalian. Maka fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Sama-sama kepada Allah di sini ayatnya, bukan kepada Yesus atau Bapak, bukan. Fattakullah wa ati'un, dan taatlah kepada Allah. Lalu innallaha rabbi wa rabbukum, innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, kata Nabi Isa. Ini Nabi Isa yang bilang ya, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'budu, maka sembahlah dia saja. Hadza siratum mustaqim, maka inilah jalan yang lurus, kata Nabi Isa. Nah, kalimat ini yang Anda tanyakan. Wa uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Aku datang untuk menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan kepada kalian. Oke, kita cek ya dalam tafsir ini. Nih. Street. Nih. Qala Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini termasuk orang yang juga ahli kristologi ya, ahli data-data umat-umat terdahulu. Apa kata beliau? Inna Isa alaihi salam kana ala syariati Musa alaihi salam, kana yukarriru sabat. Nabi Isa itu juga mengikuti syariat Nabi Musa. Beliau juga mengagungkan atau mengulangi ibadah hari Sabat. Wa yastaqbilu Baitul Maqdis, dan menghadap Baitul Maqdis. Tsumma innahu fassara qaulahu, kemudian Wahab bin Munabbih menafsiri ayat wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dihalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan. Maksudnya ahaduhuma, yang pertama, anal ahbar, bahwa pada pendeta-pendeta kanu qad wada'u
Nah, kanu qad wada'u min indi anfusihim syara'i'a batilah. Dulu banyak para rabi-rabi Yahudi itu yang membuat-buat syariat yang batil. Wa nasabuha ila Musa. Lalu mereka mengatakan ini dari Musa, syariat ini dari Musa, padahal Musa tidak pernah bilang begitu. Faja'a Isa, kemudian Nabi Isa datang. Faja'a Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa datang, wa rafa'aha wa abtolaha, dan menghilangkan hukum itu yang dibuat-buat itu, yang diatasnamakan Nabi Musa itu, dan membatalkan klaim itu. Wa a'adal amro, dan mengembalikan perkara yang sesungguhnya ila makana fi zamani Musa, sebagaimana di zaman Musa dulu, karena Nabi Isa masih ikut syariatnya Nabi Musa, masih ibadah hari Sabtu, nggak ada hari Minggu gitu. Berarti di situ kan nggak ada berbicara tentang orang Yahudi itu berbohong. Itu kan apa sih? Sama di sini. Sudah saya jelaskan, Mas. Iya, Udah, Ustaz. Jadi buat di sini. Ya. Saya ambil alih ya. Aladin. Gini ya, Aladin anak bunda. Kami umat Islam tidak bertanggung jawab mencerdaskan kalian. Tugas kami hanya menyampaikan. Sungguh hidayah itu hanyalah milik Allah. Kepada siapa yang berhak diberikan, maka Allah yang berhak memberikannya, ya. Pemahaman yang baik pun tidak didapat dengan begitu saja. Harus ada usaha. Jadi tugas kami hanya menyampaikan. Kalau kalian merasa tidak paham, wajar. Pakailah akal dulu, berpikirlah jernih dulu, baru kalian insya Allah paham. Kita sapa saudara kita Safrudin, silakan. Teman-teman, kan paham kan maksud saya? Paham lah Ustaz. Ada rabi-rabi Yahudi yang mengatakan, yang membuat-buat syariat baru, syariat batil. Lalu ya rabi-rabi Yahudi ini mengatakan ini dari Musa. Nah, maka Nabi Isa datang untuk membatalkan itu dan membantah itu. Kan jelas saya keterangannya tadi kan? Jelas banget. Itu kan kebohongan namanya. Otennya memang gitu Ustaz. Mau diapain Ustaz, lagi? jelas banget itu jelas banget. Masa Oten gak paham sih ya, ini gobloknya minta Oten ampun. kognisinya memang dibawa keras sedikit. Aduh. Silakan Safrudin, semoga kamu salah satu oknum Oten yang bisa kognisinya menangkap pernyataan kita, ya. Safrin. Halo Safrin, silakan Safrin, brother. Ya, halo.